Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, dibandingkan dengan DCWT sesi pertama, kita bisa lihat di sini market cenderung lebih bearish ya. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 2,64 ya dibandingkan dengan tadi pagi. Ini lumayan signifikan di bawah ya. Dan altcoin juga ikutan terkoreksi tentunya ya, dan cenderung lebih besar. Nggak semua, tapi cenderung lebih besar ya. Seperti BNB di 3%, Solana di 3,35%, XRP di 2%-an, Dogecoin di 1,15%, Toncoin di 2,4%, dan seterusnya ya. Ini sedikit concerning karena yang pertama, dia sekarang sudah di dalam price range dari bull support band ya. Nah, ini gue udah bilang ya, kalau sampai bull support band ini jebol dan weekly close di bawah ya, jadi bukan daily tapi weekly close seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di bawah dari bull support band, kita akan cenderung masuk ke dalam masa-masa yang even more bearish ya. Karena kita bisa lihat di sini bull support band ini adalah satu indikator yang menurut gue paling mudah untuk menunjukkan kita dalam bear market atau bull market begitu ya. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan ya, lebih tepat sih 2,5 hari lagi ya, apakah dia akan weekly close di bawah atau di atas. Kalau di bawah, siap-siap kemungkinan kita cenderung bisa lebih dalam lagi. Walaupun ya beberapa kasus enggak sih. Kalau lo berharap, bang ada nggak bang kemungkinan bahwa bisa selamat nih dari bull support band ya kalau misalkan jebol. Ada sih, kayak contoh di sini dia beberapa minggu sideways, nah terus lanjut lagi ke atas. Tetapi ini tuh ada bensin dari ETF spot Bitcoin yang waktu itu lagi hype-hype-nya nih, makanya ketarik. Nah kalau misalkan nggak ada hype, nggak ada bensinnya, nggak tahu bisa nggak kayak gini. Normalnya kalau kita lihat seperti ini. Normalnya adalah kayak gini. Kalau dia kena bull support band dan gagal mempertahankan diri, biasanya akan menjadi resisten dan ya menyebalkan. Begitu, biasanya akan menyebalkan. Tapi kalau misalkan ada bensin, ya ada hype, bisa naik seperti di sini ya. Tapi ya kalau sekarang sih menurut gua kita kehabisan bensin nih ya. Mungkin adalah satu si bensin ya. Bensin ETF dari Ethereum. Kalau sampai ternyata waktu dia udah mulai ditradingkan bagus hasilnya, mungkin bisa membantu cryptocurrency market. That's it. Ya. Kalau itu juga ternyata tidak ngaruh, berarti kita kehabisan bensin bensin bullish begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Kalau secara di daily-nya kita bisa lihat di sini Bitcoin sendiri sebenarnya ada beberapa support ya. Kita bisa lihat di sini di 64.000. Sayangnya hari ini mulai running di bawah dari 64.000 ya. Kalau kemarin tanggal 18 Juni dia sempat nge-wick ke sini tetapi mantul. Nah, tetapi kayaknya kemarin hasil reject MA50 ini membuat orang-orang cenderung lebih bearish karena ngerasa bahwa banyak sellers nih yang pasang posisi di MA50. Makanya menyebabkan para buyer ini kena reject. Atau mungkin juga di waktu bersamaan para buyers atau para pemegang posisi long itu mau taruh posisi long itu target TP di MA50. Itu juga mungkin. Intinya apa? Buying pressure berkurang saat kena MA50. Nah, itu menunjukkan momentum yang cenderung lebih bearish. Makanya penting nih, penentuan dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin masih bisa mempertahankan 64.000 atau tidak. Kalau tidak, ya siap-siap next support adalah di 62.529. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih ya overview yang harus kita pikirkan gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai roster kita. Roster kita hari ini adalah BNB, Ondo, Cardano, FTM, dan Render. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, gue harus ingatkan ya, Economic Calendar jangan lupa hari ini akan keluar beberapa data penting dan volatility bisa terjadi begitu ya, karena ya ini bintang 3 begitu. Nah, terutama yang jam 10 nih, jam 10 malam akan ada Fed Monetary Policy Report. Kalau sampai hasilnya hawkish ya, keluar kata-kata seperti inflasi belum bisa dikontrol, lalu interest rate kita masih belum bisa turunkan dan hal-hal yang semacam itu bisa membuat indeks dolar cenderung menguat lagi dan ya di waktu bersamaan kripto cenderung turun gitu. Ya jadi hari ini hati-hati buat yang punya posisi futures. Dekat-dekat jam segini, kalau belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya.
Oke, indeks dolar kita bisa lihat di sini menguat ya. Jadi lagi-lagi korelasinya ya, indeks dolar menguat akan cenderung membuat risk on aset atau bisa dibilang aset apapun lah ya yang dipairkan dengan USD cenderung melemah. Itu harusnya udah logik banget, tapi masih ada beberapa yang kayaknya masih belum dapat logikanya sepertinya ya. Tapi intinya lu bisa lihat sendiri korelasinya DXY menguat cenderung akan membuat kripto turun begitu ya. Oke, Bitcoin dominance kembali drop ya, kembali drop. Dan sebenarnya gini, kalau Bitcoin dominance itu drop waktu lagi sama-sama rally, orang nggak terlalu kerasa. Paling sakit itu waktu BTC drop, alts drop. Nah, Bitcoin dominance drop juga udah kebakaran jenggot. Itu yang sering membuat orang-orang panik gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan sekarang masuk ke ini ya. Kita akan masuk ke roster kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana di sini baru saja listing ZK Zinc ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk trade ZK Zinc bisa pertimbangkan untuk trade di BitGet. Kenapa? Karena mereka sedang ada event ya. Jadi ZK USDT dan ATH USDT kita bisa mendapatkan BGB. Jadi ini adalah masuknya ke program trade to earn-nya mereka ya. Ini berlangsung dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description di bawah, ada klik trade to earn. Gimana cara ikutannya? Kita pakai register button now-nya, lalu kita complete KYC kita, dan lu bisa trade ZK USDT atau ATH USDT spot trades ya. Nah, setelah itu lu tinggal harvest aja. Rulesnya seperti ini. Buat lu yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang belum punya akun di BitGet, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB, berita bahagianya adalah posisi short kita kena target TP. Struktur yang literally baru banget terbentuk di tanggal 18 dan 19 Juni kemarin. Ya, retest 1, retest 2. Kena target TP dan kita mengantongi profit sebesar ya 3%-an lah kurang lebih ya. Itu kurang lebih untuk posisi short kita yang sudah kena target TP. Nah, selanjutnya apa? Ya lucunya sekarang yang paling dekat adalah posisi short lagi karena kalau kita di sini kan jebol strukturnya. Sekarang sudah terjadi retest pertama di 588,3. Kita lihat besok pagi. Apabila besok pagi dia daily close-nya masih di bawah dari 598,3, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita bisa di 560,1 walaupun itu gua masuknya cenderung agresif ya. Kalau lo lebih konservatif boleh pertimbangkan untuk target TP yang ada di sini ya. Yaitu struktur di angka 574,4 yang sempat nyaris di retest pada tanggal 18 Juni kemarin ya. Itu untuk BNB. Secara futuresnya untuk posisi spotnya tuh ini buy limit jadi berubah ya karena ada beberapa struktur baru. Jadi buy limit kedua di angka 574,4, buy limit ketiga di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo posisi short kita sedang dalam keadaan profit ya. Profitnya berapa persen? Coba kita cek. Sekarang itu profit 3,72%. Kalau kena target TP kita akan profit sebesar 6,62% ya. Untuk target TP-nya ini jelas di angka 1,1623 ya. Itu untuk target TP posisi short. Untuk target TP posisi longnya ya setup posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,1623 kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,24444 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ondo secara posisi futures. Untuk posisi spotnya tersisa berarti buy limit 2 sama 3 ya. Buy limit kedua di 1,1623 dan buy limit ketiga di MA50 ya. Oke, itu kurang lebih untuk Ondo ya. Jangan lupa ya kalau udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita juga sedang dalam keadaan profit. Tepatnya itu profit sebesar 3,19% ya. Nah target TP kita di angka 0,3562.
Kalau sampai nggak kena dan udah dekat lagi, gue ingatkan boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Posisi long masih jauh, kita skip dulu aja. Posisi spot tinggal tersisa 1 di angka 0,35628. That's it. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, posisi short kita dalam keadaan minus yang kalau ini nih ya. Kalau Ondo kan profit, BNB udah kena TP, Cardano juga profit. Nah Phantom sekarang dalam keadaan minus nih, minus 3%-an juga. Nah, kalau sampai besok pagi jam 7 daily close dari Phantom di atas dari struktur, maka cut loss ya. Tapi kalau sampai ternyata dia kembali di bawah, kita bisa pertahankan posisi short kita dengan target TP agresif di 0,476. Kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan di sini struktur yang masih sangat baru di angka 0,5316 ya. Untuk posisi spotnya tinggal tersisa 1 di angka 0,476 ya. Next, kita masuk ke render. Untuk render sayangnya tidak terjadi setup posisi short ya. Jadi ya otomatis kita nggak dapat target TP ya. Karena nggak ada setup ya otomatis nggak kena target TP ya. Untuk posisi spot dia ketahan oleh bali mid ketiga di EMA 200 dan juga confluence di struktur 7,465 ya. Nah maka dari itu untuk posisi futuresnya kita lihat besok juga apabila daily close dari render di atas dari EMA 200 kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long. Retest kedua langsung otomatis kebuka posisi longnya dan target TP bisa di 8,035 atau kalau mau lebih konservatif boleh di struktur baru di sini di angka 7,739. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup gue harus ingatkan lagi ini beberapa wejangan aja untuk lo misalkan yang masih crypto newbies. Gua harap sih lu udah denger ya DCWT dari zaman-zaman 2022 lah. Ya kalau udah denger dari zaman itu harusnya sih nggak panik begitu. Kenapa? Karena portonya 70-30. Gue udah sering banget ngomong 70-30, 70-30 ya. Nah tapi mungkin buat lo yang masih baru-baru nonton dan waduh bang gue udah minusnya gede nih. Kemarin gue lihat ada yang minus 40, ada yang minus 50. Nah itu jelas ya kalau lu sekarang udah minus 40-50 itu artinya lu kegedean di altcoins gitu ya. Kalau kegedean di altcoins ya begini ya biasanya di masa-masa QT akan cenderung bikin sport jantung. Maka dari itu kalau lu nggak terlalu parah portonya lu bisa pertimbangkan untuk ya pelan-pelan sedikit digeser ke BTC atau boleh juga lu pertimbangkan untuk ya tutup posisi gitu atau ditutup aja dulu gitu, di close dimasukkan lagi ke stablecoin dan lu tunggu sampai ya lihat apakah market akan lanjut koreksi atau jangan-jangan US bisa beres dari resesi dan market bisa lanjut ke atas gitu ya. Intinya apa? Intinya harus 3 golden rules. Itu terdengar simple tapi banyak yang nggak mau lakuin. Apa aja sih? Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Nah jangka panjang tuh gimana? Jangan punya target-target aneh seperti oh gue sehari pengen 10%, gue sehari pengen 20%. Padahal faktanya hedge fund manager aja ya itu rata-rata nggak bisa nembus 20% setahun. Kalau lu punya target pengen 20% sehari konsisten, itu lagi-lagi nggak make sense begitu. Bisa nggak ada yang lakuin gitu? Ya sekali-sekali bisa, tapi kalau konsistensi menurut gua nggak make sense begitu. Jadi makanya punyalah target yang make sense dan jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.